Jika bisa. Aku sangat ingin kembali ke 15 tahun yang lalu. Atau katakan saja waktu berhenti di 15 tahun yang lalu. Baik, kedua pengantin baru, mendekat sedikit. Baiklah, sangat baik. Kita sudah saling kenal selama 20 tahun. Menjalani hubungan cinta selama 7 tahun. Akhirnya melangkah ke pelaminan pernikahan. Saya seorang penjual asuransi. Dan kamu adalah pekerja pabrik wanita di pabrik baja Jiangcheng. Meskipun hidup sangat sulit. Namun kita penuh harapan untuk masa depan. Pasien, tolong minggir sebentar. Tunggu saya sebentar ya. Dokter, istri saya selalu batuk berdarah. Kenapa ya? Jangan lagi diobati, sudah habis lebih dari 100 euro. Uang orang tua saya, semua digunakan olehnya. Saya akan pulang dan berusaha keras mencari uang. Itu syaratnya. Maka saya akan menunggu. Menunggu suatu hari ada yang menemukan obat untuk menyembuhkanmu. Juga harus... Jerry. Saya juga... Tapi saya tidak ingin terus... Zhenfeng Dianfeng Medical menghabiskan 16 tahun. Akhirnya mengembangkan obat kanker target. Ini akan menjadi kabar baik bagi umat manusia di seluruh dunia. Para penonton. Sayang. Aku seolah kembali ke lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku benar-benar kembali. Kenapa kamu lebih gugup daripada aku? Sayang. Tolong. Zai. Aku sangat menyesal. Anak orang kaya kamu. Akhirnya mengembangkan obat kanker baru yang ditargetkan. Ini akan menjadi global. Kami memiliki alat medis yang lebih baik. Kami memilih berhenti pengobatan. Kami memilih berhenti pengobatan apa? Pengobatan konservatif sama sekali tidak ada artinya. Di kehidupan sebelumnya, kami menghabiskan semua tabungan dari 3 keluarga, namun hanya untuk mempertahankanmu agar bisa lahir kembali di dunia ini. Saya memutuskan untuk berhenti yang tidak berarti. Aku akan mendapatkan banyak sekali uang untuk memberimu ponsel pintar terbaik. Aku pasti ingin memilikinya, istri. Kenapa kamu pegang sertifikat rumah? Kamu percaya padaku, kan? Tentu aku percaya padamu. Aku maksudkan, tak peduli seberapa aneh tindakan yang aku lakukan. Betapa mengejutkannya hal ini. Kau mau percaya semuanya. Aku melakukan ini agar kau dan aku dapat bergandeng tangan dan menua bersama. Apakah kau percaya? Aku percaya padamu. Mari kita mulai lagi. Ku ingin mempertahankanmu. Di dunia ini, tak ada yang bisa membawamu pergi. Aku percaya padamu. Kekayaan 3 keluarga kita digabungkan. Tidak cukup untuk menyelamatkanmu. Aku harus menghasilkan lebih banyak uang. Mengakuisisi perusahaan obat puncak. Mempercepat pengembangan obat kanker. Baru bisa membuatmu tetap di dunia ini. Kekayaan. Kekayaan. Aku harus mendapatkan kekayaan yang cukup. Dalam waktu 1 bulan, menjadi pemegang saham mayoritas di Puncak Farmasi. Dalam ingatan,
7 hari kemudian, gedung terbengkalai di barat kota tiba-tiba akan direncanakan menjadi stasiun kereta bawah tanah. Pemilik rumah di gedung terbengkalai di barat kota akan menghadapi kompensasi besar. Secara instan, kekayaan mereka melesat tinggi. Mereka menjadi sekelompok orang yang paling diidamkan di Jiangcheng. Kamu bilang kamu mau menjual apartemen di Lijiang Yipin. Apakah kamu yakin? Saya yakin tahun ini adalah 2010. Harga properti di seluruh dunia sedang melonjak cepat. Rumah ini akan 2 kali lipat tahun depan. Jika dijual sekarang, rugi besar. Kalau butuh uang cepat dan mau dijual, prosesnya mungkin memakan waktu sebulan. Saya perkirakan harga jualnya sekitar 900.000. Jangan ragu, langsung saja. Lebih baik langsung jual ke saya secara pribadi. Saya tawarkan 1 juta. Hilang sekarang juga. Deal. Membeli Lijiang Yipin dengan 1 juta, untung besar. 7 hari lagi tempat ini akan direncanakan menjadi stasiun metro. Sekelompok orang kaya akan lahir dari sini. Setahun kemudian, tempat ini akan menjadi daerah tersibuk di Jiangcheng. Kamu jangan minum lagi. Minum, minum, minum. Seharian cuma tahu minum. Anakku sudah seperti ini, kamu masih minum. Apa salahnya saya minum sedikit alkohol? Itu adalah anak perempuan yang saya besarkan dengan susah payah selama lebih dari 20 tahun. Anakku. Hahaha, begitu muda sudah terkena penyakit terminal. Kamu mau saya hidup bagaimana? Hahaha. Bagaimana keadaan ayah? Ayah? Pinjam uang sedikit, ya, baiklah. Berapa banyak yang kamu mau? 100 juta. Berapa banyak yang mau dipinjam? Rekening tabungan keluarga kita. Hanya 310.000. Tinggalkan 10.000 untuk hidup, sisanya. Katakan saja ke Hai Feng. Ah, baiklah, aku akan segera pergi. Keluarga kecil mereka saat ini membutuhkan bantuan. Kalau kita sudah tua nanti, cukup hemat dan sederhana saja. Apakah kamu ingin membeli gedung ini? Tolong beri aku sedikit waktu. Aku sedang mengumpulkan uang. 3 juta? 1 sen pun tidak boleh kurang. Jangan lihat sekarang ini adalah gedung yang terbengkalai. Ini memiliki potensi pengembangan yang besar. Orang ini kayaknya gila deh. Hahaha. Dengan membeli gedung terbengkalai sebesar ini, mau buat apa? Lagi pula sudah menghabiskan 3 juta. Aduh, bikin saya ketawa mati. Hei, Bu. Bagaimana dengan angin laut? Rumah sakit mana? Pinjamkan saya sedikit uang. Apa yang kamu katakan ini? Shuyao, gadis yang begitu baik, sudah menikah dengan keluarga kita. Sekarang dia sakit. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Kita sudah menyiapkan 200.000 untuk keluargamu. Tidak bisa? Ayah menjual rumah untuk mengobatinya. Ibu pernah bilang ketika masih hidup, keluarga kita, Lin, tidak boleh menjadi orang yang tidak berperi kemanusiaan. Saya mengerti. Hei, Lau Fen, pinjamkan saya sedikit uang. Ya, hei, ya, saudara. Saya baru-baru ini menghadapi sedikit masalah. Ini penyakit mematikan. Jangan buang-buang uang. Kalau tidak keberatan, pinjamkan aku 50.000. Tidak perlu dikembalikan? Si Breze 100.000. Boleh, si Breze. Aku tidak punya banyak uang. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga membantumu. Percayalah, dunia ini nomor 1. Ada seorang bodoh. Dia ternyata tertarik dengan gedung terbengkalai kita ini ya. Dia tidak akan mendapatkan informasi apapun. Hanya di daerah pinggiran barat kita ini. Bahkan jika menunggu 10.000 tahun pun tidak akan dikembangkan. Haha, itu benar juga. Dia tidak sedang bercanda denganmu kan? Jadi aku tidak menghiraukannya. Hahaha, aku rasa dia juga sedang bercanda denganku. Siapa yang akan mengemudi sampai ke sini? Bisa tanda tangan kontrak sekarang. Apa kamu benar-benar mau beli? Aku menyelesaikan pembelian di saat terakhir. Semuanya masih sempat.
Shuyang, aku bilang kalau bisa mengulang lagi. Aku ingin mempertahankanmu di dunia ini. Tuan, gedung ini sekarang milikmu. Repot nih. Gak repot, gak repot. Kalau nggak ada apa-apa, kami pamit dulu ya. Hahaha. Benar-benar bodoh. 300 juta beli gedung mangkrak ini. Komisi kita cuma tersisa 40.000 aja. Ini adalah pelanggan besar kita. Kita beruntung. Setidaknya pelanggan besar. Beberapa hari lagi. Di sini akan meningkat 10 kali lipat. Aku akan menghabiskan banyak sekali uang, kan? Aku akan merusak 3 keluarga. Aku akan merusak Hai Feng, kan? Maaf, Hai Feng. Hidup ini aku hanya menjadi istrimu selama 2 tahun. Di kehidupan berikutnya aku akan membalasmu. Sayang, kita semakin dekat dengan cahaya fajar. Dalam beberapa hari ini, apapun yang terjadi, tolong percayalah padaku. Dan kepada orang yang mencintaiku. Aku tidak tega meninggalkan angin laut. Aku akan menghancurkanmu. Menjadi bebanmu. Definisi pasangan adalah ketika kamu tidak bisa berjalan lagi. Aku akan membawamu berjalan sejauh ini. Aku tidak bisa berjalan lagi. Kamu bawa aku berjalan sebentar. Kita saling membantu dan semakin menjauh. Aku mencintaimu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankanmu. Maka aku akan berusaha untuk hidup bersama kamu beberapa tahun lagi. Sudah kembali. Cuci tangan dan makan, kamu sudah bekerja keras. Aku sudah menyelesaikan hal-hal seumur hidupku. Selanjutnya pasti akan jadi istri yang baik. Tentu saja aku akan menunggumu. Ketika kita menikah tahun lalu, kita berdua bersumpah untuk bersama sampai tua. Saya juga tidak tahu bagaimana penyakit ini bisa terjadi. Harus dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Sampai sekarang masih belum pergi ke rumah sakit. Juga tidak tahu mereka sedang menunggu apa. Mungkin mereka punya pemikiran sendiri. Kenapa ada begitu banyak sayuran? Orang tuaku akan datang sebentar lagi. Sayang, apakah kamu percaya padaku? Percayalah. Saya sudah menghitungnya. Bahkan jika kita menguras 3 keluarga ini, untuk mengumpulkan 1 juta ini, itu hanya akan membuatmu hidup beberapa tahun lebih lama. Tapi itu bukan yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah kamu selalu menemani saya. Saya telah meminjam banyak uang. Semua membeli gedung terbengkalai di pinggiran barat. Apakah gedung terbengkalai akan naik nilai? Akan? Gedung-gedung terbengkalai ini akan direncanakan menjadi kota baru. Nilainya akan naik 10 kali lipat. Jadi uang penyelamat Yao Yao dipakai untuk beli gedung. Kamu sudah investasi 3 juta. Kalau naik 10 kali lipat berarti jadi 30 juta. Apakah aku sudah selamat? Jika tidak bisa menyelamatkanku, aku akan menggunakan modal pertama ini untuk membeli perusahaan obat puncak. Perusahaan ini akan mengembangkan obat kanker yang ditargetkan di masa depan. Begitu obat ini diluncurkan, kamu akan diselamatkan. Kenapa kamu tahu hal ini? Aku binatang. Tidak, kamu memang binatang. Itu adalah uang pertolongan hidup Shuyang. Kamu menggunakan uang pertolongan hidup Shuyang untuk berinvestasi dalam bisnis, ayah dan ibu. Apakah kamu masih manusia? Hai Feng. Apakah kamu masih manusia? Hai Feng, ibu. Apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu sudah gila? Itu adalah uang pertolongan hidupmu. Dia menggunakan uang pertolongan yang diberikan padamu untuk berbisnis. Berbisnis. Semua diberikan. Dia berpikir dia bisa membawamu ke rumah sakit untuk berobat. Tapi bagaimana dia bisa setuju kamu menikah dengannya sejak awal? Bukan begitu, ibu. Jangan panggil aku ibu. Bu, uang dari 3 keluarga kita jika digabungkan, bisa menambah waktu untuk Shuyao beberapa tahun, meskipun hanya 1 hari. Atau 1 detik pun juga baik. Tapi aku ingin Shuyao terus hidup. Aku ingin dia selalu bersamaku berjalan bersama selamanya. Tapi apakah kamu pernah berpikir, apa yang akan terjadi jika kamu rugi dalam bisnis? Bodoh aku, Lam Haifeng. Dr. Kim, aku memohon padamu. Tolong kembalikan uang itu padaku. Aku ingin membawa anak perempuanku berobat. Mama, percayalah sekali saja padaku. Mama, aku mohon padamu. Hahaha. Mama, percayalah sekali saja padaku. Mama, aku mohon padamu. Hahaha. Ibu,
Ibu sedang apa ini? Ibu Lin Haifeng, Ibu, kamu melakukan sesuatu yang salah di sini. Ibu salah? Ibu harus memperbaikinya. Lin Haifeng, lihatlah ini. Ayahmu bahkan berlutut untukmu. Tolong kembalikan uang itu padaku. Xiao Yun, ini sedang apa? Sungguh bukan manusia, mengambil uang pertolongan nyawanya sendiri. Agar anakmu mengajak putriku makan. Aku sudah memberikan semua uangku padamu. Sekarang kami tidak punya uang. Tolong kembalikan uang itu padaku. Ya, aku hanya punya satu putri. Bu, aku tidak ingin kehilangan. Calon mertua, aku mohon padamu, tolong lepaskan putriku, Bu. Orang yang tidak berperasaan ini, kalau kamu masih menganggap aku sebagai ibumu, beri dia jalan, selamatkan nyawanya. Baik tidak, Bu. Bu, uang yang aku pinjam dari Bu juga harus aku kembalikan. Bu, percayalah padaku sekali. Aku percaya pada Han Feng. Jangan seperti itu. Lihatlah istri dia yang begitu baik. Dia lakukan saja yang terbaik. Kita semua berbisnis. Siapa yang bisa menjamin pasti bisa untung. Aku sekarang tidak punya uang. Aku menggunakan semua uang itu untuk membeli bangunan mangkrak di pinggiran barat. Kamu gila ya? Uang itu untuk menyelamatkan nyawa Yao Yao. Kamu malah menyia-nyiakannya. Aku mendapatkan kabar yang sangat pasti. Bangunan mangkrak di pinggiran barat akan segera menjadi pusat kota yang baru. Jadi aku membawa semua uang untuk membeli bangunan mangkrak itu. Tak lama lagi nilainya akan meningkat 10 kali lipat. Kamu omong kosong? Seluruh Sijia penuh bangunan mangkrak. Tidak akan dikembangkan dalam 10.000 tahun. Bisakah uang itu dulu dikembalikan? Kembalikan saja. Walaupun rugi sedikit tidak apa-apa, kita pergi berobati untuk Yao Yao. Kalau tidak dikembalikan, kalau bisa dikembalikan, aku juga tidak akan mau mengembalikannya. Hidup lagi. Aku tahu aku akan menghadapi banyak kegagalan. Bahkan seperti rasa sakit yang saat ini dirasakan oleh Momoe. Tapi aku mencintaimu, Shuya. Aku bersedia menanggung semuanya demi kamu. Aku pernah bilang. Aku akan membiarkanmu tinggal di dunia ini. Susi, aku percaya padamu. Li Haifeng dan yang menderita penyakit ini. Aku tahu orang kaya bisa bertahan hidup. Tapi harus pergi ke luar negeri untuk pengobatan. Harus mengeluarkan biaya puluhan juta bahkan ratusan juta. Bahkan jika kamu menggunakan uang ini untuk berbisnis. Apakah kamu bisa menjamin keuntungan puluhan juta bahkan ratusan juta? Bisakah? Bisa. Kamu benar-benar sudah gila. Bahkan sampai puluhan juta, ratusan juta. Maaf ya, mertua. Itu semua karena anakku yang menyusahkan putrimu. Ibu, jangan bilang begitu. Dengar, kalian cepat lihat berita. Wilayah barat kota akan digusur. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Tidak mungkin? Kamu dengar itu. Keputusan terbaru kota Jiang. Fokus pengembangan masa depan adalah pinggiran barat. Dalam waktu 1 tahun, proyek gedung terbengkalai di pinggiran barat akan dibongkar dan dibangun kembali. Pinggiran barat akan menjadi istri baru di masa depan. Aku pasti akan menunggumu di dunia ini dan menua bersamamu. Semoga kedua mempelai berbahagia hingga akhir hayat. Aku selalu percaya. Karena aku mencintaimu. Gedung kosong di Liuxiang. Segera akan menjadi stasiun kereta api tinggi Jiangping. Selain itu, direncanakan juga stadion. Stasiun metro tidak akan digratiskan. Segera menjadi pusat kota seluruh Jiangping. Segera ke Departemen Hukum Bahan Material. Sekarang menuju ke wilayah barat untuk membeli bangunan mangkrak. Jumlah yang dibeli sebanyak mungkin. Berapa harga yang ditetapkan? 1 unit rumah maksimal bisa diterima 2 juta. Oh, aku maksimal bisa terima 200 juta. Ini lebih mahal daripada pusat kota. Sekarang, waktu adalah segalanya. Barat pinggiran adalah CBD masa depan. Saya tidak peduli seberapa mahal harganya. Bahkan jika harus mengeluarkan 10 kali lipat, 20 kali lipat harga, saya akan merebutnya dengan kecepatan tercepat. Jika terlambat, pesaing lain akan merebutnya. Penduduk asli di barat kota akan menjadi kaya. Mereka hanya mendapatkan uang kecil. Sedangkan keuntungan pengembangan lengkap lebih dari 1 miliar. Kamu sama sekali tidak tahu tentang CBD. Hai. Berita terbaru, gedung kosong di barat kota akan dibangun menjadi stasiun kereta bawah tanah, stasiun kereta cepat dan stadion. Cepat lihat lagi laporannya. Tidak mungkin.
Itu adalah sebuah stasiun metro. Tidak mungkin ada keributan sebesar ini. Periksa dengan jelas. Di pinggiran barat juga akan dibangun pusat perbelanjaan besar. Grup Wanda dan Grup Wuyue juga akan masuk. Pusat komersial. Berita terbaru, 10 perusahaan asing akan segera masuk ke Jiangcheng. CBD di CBD Barat akan dikembangkan menjadi CBD komersial. Jiangcheng akan mengembangkan pusat keuangan CBD. Cepat sebelum berita ini tersebar. Dari pusat mobilitas warga menuju barat untuk mengakuisisi lahan. Ada berapa banyak lahan? Akuisi sebanyak mana lahan? 1 miliar dan seterusnya. Apa? Berita tentang tidak boleh bocor. Rebut gedung yang mangkrak. Bahkan jika harganya 20 kali lipat, 30 kali lipat harus segera direbut. Jangan beri pemilik waktu untuk berpikir. Saat ini, buka jalan. Kami menuntut kecepatan seperti tentara. Sampai sekarang berapa orang yang sudah tahu kabar ini? Harus tanya Lao Zuo. Ini kesempatan menjadi orang terkaya di Provinsi Selatan. Cepat? Lebih cepat sedikit lagi. Apa? Merebut tanah di pinggiran barat. Pinggiran barat memang cepat. Siapkan 1,5 miliar. Segera bergegas ke pinggiran barat kota. Beli tanah sebanyak mungkin. Segera gunakan semua arus kas untuk merebut tanah di pinggiran barat. Hari ini, bahkan jika hanya merebut sebuah toilet di pinggiran barat, itu sudah untung. Benar. Pinggiran barat Jiangcheng, stadion olahraga masa depan akan menampung 30.000 orang, dan stasiun kereta cepat juga akan menjadi bagian dari rencana besar 8 vertikal dan 8 horizontal negeri ini. Di dalamnya, pilihan pertama yang saya buat setelah terlahir kembali. Berhasil dan ini hanyalah langkah kecil dari keberhasilan. Selanjutnya saya akan mengakuisisi grup farmasi Puncak. Jika saya tidak salah ingat, Puncak Farmasi era ini akan segera menghadapi kebangkrutan. Puncak Farmasi selalu berkomitmen untuk mengembangkan obat baru. Pada tahun 2010, mereka menghadapi kebangkrutan. Namun pada saat itu, bos mereka tetap bertahan. Tak lama kemudian, mereka berhasil mengembangkan obat khusus untuk vitiligo, yang menjadi terkenal di seluruh dunia. Jadi perusahaan yang hampir bangkrut ini menyambut masa kejayaan dengan nilai pasar 2 miliar. Jadi jika saya sekarang adalah pasien vitiligo, saya akan menjadi orang terkaya di Jiangsu. Hai Feng, bagaimana kamu tahu informasi ini? Hai Feng, bagaimana kamu tahu situasi ini? Perkembangan Jiangcheng adalah suatu keharusan, dan sekarang Jiangcheng hanya memiliki lahan kosong di pinggiran barat. Kalau mau pengembangan besar-besaran, hanya di pinggiran barat, ya. Reinkarnasi terlalu mengejutkan dunia. Kalau diceritakan juga tidak ada yang percaya. Ini hanya ingin aku beritahu pada Xu Yao. Ayah salah paham tentangmu. Bahasa Inggrismu sangat bagus. Apakah uang ini cukup untuk menyembuhkan penyakit Xu Yao? Kenapa begitu banyak uang tidak bisa menyembuhkan penyakit Xu Yao? Kanker adalah tantangan besar dalam dunia medis. Jika ada yang bisa mengatasi kanker, mereka akan mendapatkan hadiah Nobel dalam biologi. Akan menyelamatkan miliaran nyawa di dunia ini. Kamu bodoh. Agak berlebihan, tapi saya bisa. Saya akan menginvestasikan 1 miliar untuk membangun laboratorium biologi. Segera mulai mengembangkan efek khusus. Di dunia ini tidak ada orang seperti itu. Tapi aku akan untukmu. Di dunia ini tidak ada hati seperti itu. Tapi aku akan untukmu. Membuka kotak Suyang. Terbangun sekali lagi. Dari mana kamu dapat 1 miliar? Kamu mengumpulkan sana-sini juga cuma 3 juta. Dapatkan gedung setengah jadi. Lalu meningkat 10 kali lipat. Paling-paling juga cuma 30 juta. Dari mana kamu dapat 1 miliar? Apakah kamu masih mau menjalankan bisnis lain? Kita masih teman? Kan? Mau jaga rahasia apa lagi? Jaga rahasia sama kita buat apa? Iya? Aku mending gak bilang saja. Kalau sampai bilang, efek kupu-kupu ayahmu gak sebanding dengan kerugiannya. Aku masih merasa ragu. Uang sebanyak ini bisa menggandakan harta. Aku akan segera mendapatkan uang pertama dalam hidupku. Seharusnya tidak kurang dari 50 juta. 50 juta bukan 5 juta. Datang. Hei, apakah kamu sudah tahu sejak awal? Tahu apa, Tuan Li? Kamu menipuku. Keluarga Su akan direlokasi. Tapi kamu malah sehari lebih awal. Sebuah perusahaan membeli semua gedung mangkrak kami. Dengan 3 juta mereka menjualnya ke kamu. Bagaimana bisa disebut menjual murah? Masih ada apa lagi? Kami bisa mengembalikan uangnya ke kamu. Kamu mau jual atau tidak?
Bagaimana bisa disebut menjual murah? Ada apa lagi? Kami bisa mengembalikan uangmu. Gak jadi jual? Oke, gak mau beli? Lepas tangan saja. Kalau bilang gak jual, ya gak jual. Gimana kalau kami ambil kembali dengan harga 2 kali lipat? Gak bisa? Berikan harga kamu. Berikan harga? Boleh, harga tinggi yang dapat. Hei apa? Kamu telah menghabiskan setengah hariku, karena sekarang. Ini menunjukkan bahwa dia sangat marah. Kamu telah memulai masalah ini. Hei, apakah ini Tuan Lin Haifeng? Saya adalah ketua Dewan Direksi Grup Dingli, Wang Qiang. Saya ingin berbicara denganmu tentang masalah jalanan Hui di barat kota. Bagaimana kamu ingin membahasnya? Berikan harga saja. Gedung yang mangkrak tidak ada gunanya di tanganmu. Tuan Wang, menurutmu harga yang pantas berapa? 30 juta? 10 kali lipat harga. Aku bersedia apa saja. Tuan Lei, aku sudah mencari tahu. Kamu hanyalah orang biasa yang bergaji tetap. Apa gunanya menimbun banyak bangunan mangkrak begitu? Ini nilainya 30 juta. 30 juta? Loh, kamu masih belum jual. Memang iya, Tuan Wang. Anda salah paham dengan maksud saya. Saya bukan bermaksud menimbun dan tidak menjual. Maksud saya, harga Bapak Wang terlalu rendah. Lalu, berapa harga yang ada di hati Tuan Lin? Saat ini seluruh kota Jiang, bahkan seluruh provinsi selatan, semua pengembang properti ingin membeli ini dari saya. Yang menawarkan harga tertinggi yang akan menang. Harga yang tinggi sekali. Tuan Lin, apakah Anda pernah memikirkan hal ini? Seorang pekerja biasa ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar. Apakah itu tidak akan terlalu berisiko? Apakah Anda sedang mengancam saya? 50 juta? Saya malas untuk bernegosiasi dengan Anda. Jika bisa. Sekarang juga. Kita tidak boleh terlalu percaya diri. Aku beri kamu 1 menit untuk berpikir. Bos ini agak tidak tahu berterima kasih. Dia tidak takut suatu hari nanti akan mengalami kecelakaan. Haifeng, 50 juta tidak sedikit, ya kan? Lebih baik berhenti di saat yang tepat. Para bos ini punya banyak cara. Kalau harganya semakin tinggi, mereka akan mulai berniat membunuh. Ayah, apakah kamu pernah berpikir, aku dapat 3 juta, bahkan jika dia memberiku 4 juta, dia juga akan merasa rugi. Bagaimanapun juga, dia pasti akan berniat membunuh. Kalau begitu, aku lebih baik begini. Halo, Tuan Li, saya dari grup Ding Tian. Ingin membicarakan tanah yang Anda miliki. Baiklah, saya orang yang cukup terbuka. 60 juta, dibayar sekaligus. 60 juta? Ya ampun, masih ada yang lebih tinggi. Saya akan mempertimbangkannya. Namamu Lin Haifeng, kan? Tuan Lin, kamu sudah menghasilkan 75 juta. 70 juta? Berhentilah. Tuan Lin, 70 juta. Aku membeli Lin Hai. Apa kamu tidak takut akan bencana? Terlalu banyak ancaman dan pemanfaatan. Terlalu banyak. Dan aku tidak takut mati. Makna kelahiranku kembali hanyalah karena dia. Dialah satu-satunya makna aku hidup. Sudah sangat paham. Aku akan segera beritahu bos kita. Bos mengalami masalah besar. Beberapa pengusaha di kota provinsi sudah mulai menanyakan nomor telepon TF kepada aku. Bapak, Ibu, kalian sedang beres-beres untuk apa? Suya, kamu juga beres-beres sedikit. Ayo kita cepat berangkat. Mau kemana? Kalian bilang mau ke rumah sakit untuk dirawat. Sekarang dirawat di rumah sakit dengan pengobatan konservatif. Sebelumnya tidak pergi, karena saya perlu uang untuk rumah sakit lain. Sekarang saya tidak memiliki kekhawatiran dalam hal ini. Anak pohon, sekarang kamu hanya perlu beradaptasi, bekerja sama dengan dokter sebaik mungkin. Teruslah berjuang. Saya akan berusaha untuk bertahan hidup. Bagaimana denganmu? Mengembangkan obat? Segera laporkan. Menemukan kontak. Menandatangani kontrak. Ini adalah keputusan final.
Modal pertama, 50 juta untuk Suyang dan orang tua agar hidup lebih baik. Sisa uangnya akan saya gunakan sepenuhnya untuk mengakuisisi Peak Pharmaceuticals. Jika ingatanku tidak salah, puncak Pharmaceuticals saat ini sedang mendekati keberhasilan sebuah obat khusus. Namun masih kekurangan biaya eksperimen jutaan yuan dan biaya promosi. Hanya kurang 5 juta. Ini adalah satu-satunya tempat yang saya berani hadapi di seluruh dunia. Kalau saat ini saya menerima DNA, Jingdong Pharmaceutical akan berubah menjadi perusahaan bernilai puluhan miliar. Setelah berjudi dan menang, akhirnya saya memiliki modal untuk mengembangkan obat kanker. Tapi sekarang jika saya menginvestasikan miliaran dana dalam bidang ini, ditambah dengan arah penelitian yang saya ingat, akan mempercepat pengembangan obat kanker selanjutnya. Di sini akan segera menciptakan keajaiban. Kepala pabrik Su, kualifikasi perusahaan kami sudah diajukan. Sudah lama tapi belum ada kabar ya. Bro, kamu harus paham. Perusahaan kita sekarang sedang dalam masa krisis. Bukankah kamu sudah bilang apa-apa? Bos, kalian cuma tahu bertanya salah. Tak lihatkah aku sedang mencari jalan keluar? Apa yang aku lakukan padamu? Bagus, kamu selesai. Sialan. Nama aku Lin Haifeng. Aku tidak kenal kamu, tapi saya mengenal Anda, Tuan Hou. Anda sedang mengembangkan sebuah produk bernama Vitiligo 1111. Sekarang terjebak di laboratorium. Sangat membutuhkan uang, benar kan? Saya adalah investasi pemerintah untuk perusahaan saya. Saya tidak perlu meminjam dengan bunga tinggi. Jika kamu meminjam dengan bunga tinggi, saya rasa. Apa? Kekuatan puncak. Di masa depan akan menjadi bisnis terbesar di dunia. Bahkan menjadi guru Jordan. Pertama kali bertemu denganmu. Apakah kamu pikir dia gila? Gambaran yang dia buat, bahkan saya sendiri tidak berani membayangkannya dalam mimpi. Kamu dengar belum? Ada orang yang mau beli perusahaan iklan seharga 10 juta. Sekarang perusahaan farmasi sedang sangat lesu. Dia gila. Lihat ini motornya. Wah, orang kaya masih naik motor ya? Hahaha. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bahkan tidak melihat kontra ini. Aku percaya padamu. Suatu hari nanti. Si gemuk kecil adalah puncaknya, dewa yang bersinar terang. Dia bahkan bilang kita akan menjadi yang terbaik di dunia. Dia bahkan bilang kita akan mencapai ratusan juta. Bukankah itu sang penyelamat legendaris? Sangat hebat. Tapi pada saat itu, kepercayaan diri pria ini tak tertandingi. Namun entah kenapa, saya terpesona. Saya baik-baik saja, hanya saja sedikit bosan. Angin laut. Saya merasa beberapa hari ini seperti mimpi. Maaf ya, Shuya. Dalam 2 hari ini, aku malah melihatmu lebih sedikit. Tidak apa-apa. Aku tahu semua ini kamu lakukan untuk istriku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Kau pergi. Pak Lin, obat vitiligo kami nomor 111 sudah mendapatkan izin terkait dan telah dipasarkan. Bagus,
Pak Lin, menurut Bapak, apakah obat kami ini akan sukses? Hasil uji klinis tahap 3 menunjukkan, ini adalah obat yang sangat efektif. Fungsinya tidak diragukan lagi. Kesuksesan hanyalah masalah waktu. Jadi, Pak Li, Anda berpikir di bulan pertama, berapa banyak penjualan yang bisa kita capai dengan obat baru ini? 10 juta. Apakah saya bisa menciptakan 10 juta di bulan pertama? Tidak mungkin, kan? 17. 18. 100 juta. Aku sudah memberitahu Pak Hao sebelumnya. Di sini aku ingin mengatakannya lagi. Aku selalu percaya, puncak pengobatan akan berdiri di puncak dunia kedokteran. Obat ini akan diekspor ke seluruh dunia. Dan karena obat ini, perusahaan kami menjadi perusahaan besar bernilai puluhan miliar dalam satu langkah. Menunjukkan kekuatan di industri. Sungguh sial, dan ini baru langkah pertama. Apa langkah kedua? Perusahaan besar bernilai puluhan miliar akan memenuhi syarat dan mendapatkan tiket untuk mengembangkan obat anti kanker. Hal kedua, saya memutuskan untuk mengalihkan semua pendapatan, berinvestasi dalam pengembangan obat kanker. Aduh. Ini semua adalah proyek penelitian dari perusahaan multinasional. Dia hanya seorang. Kenapa bilang begitu? Karena aku sudah tua. Dia adalah pasien kanker. Aku ingin kaya. Jadi, di perusahaan obat puncak, aku membentuk tim riset dan pengembangan yang paling maju, dan membangun laboratorium tercanggih. Aku ingin dia tetap hidup, dan aku percaya aku pasti akan berhasil. Hai, aku ingat penjualan obat perusahaan kita bulan ini mencapai 1 miliar. Dia tahu berapa besar 1 miliar itu. Dia gila? Benar, gila sekali. Memang gila. Bagaimana bisa mengatakan itu? Drama kedua adalah tentang mengembangkan obat kanker. Haha, ya. Gaji bulanan 1 miliar. 1 miliar? Setelah 3 bulan mengembangkan obat kanker. Mengabdikan semua untuk pengembangan obat kanker. Apakah kamu benar-benar gila? Atau jenius? Aku tidak bisa bergantung pada orang lain. Meski di kehidupan sebelumnya mereka benar-benar memulai dari nol, belajar kedokteran, meskipun itu proses yang sulit. Tapi jika orang lain tidak bisa menjadi penyelamat Shuya, jadi, penebus Shuya di dunia ini hanya aku seorang. Sejak aku menikahinya hari itu, aku adalah satu-satunya sandarannya. Mungkin ini adalah tanggung jawabmu sebagai suami. Mungkin karena cinta ini, aku membuatnya sangat kecewa. Halo Pak Hou, Lin, Anda juga belum pulang ke rumah. Ya, saya di kantor. Ah, ini adalah proses perubahan. Ini adalah proses penyebaran. Karena dia adalah seorang pasien kanker. Saya ingin menyembuhkannya. Pak Hou, selamat pagi. Halo, saya Pak Li. Pergi bantu Lin Song untuk sarapan. Baiklah, beli yang bergizi. Tenang saja. Sebenarnya, inilah saya. Meskipun belajar dari nol. Termasuk mengakuisisi perusahaan kami. Juga hanya untuk penelitian obat kanker saya sendiri. Dunia saat ini benar-benar tidak berdaya melawan kanker. Apakah obat kita akan hilang? Dia sama sekali tidak berniat mengembangkan obat di laboratorium. Apakah benar-benar akan berhasil? Bagi saya di tahun itu, semua itu seperti kisah dari 1001 malam. Saya merasa, saya akan mati. Setelah melihat ke sana, aku mulai percaya. Mungkin keajaiban yang mengguncang dunia benar-benar akan lahir di sini. Itu menghabiskan 100 juta. Dia tidak menikmati waktu saat ini? Tidak. Dengan 100 juta itu, dia membeli sebuah perusahaan farmasi yang hampir bangkrut.
Iya. Gila kali ya. Aku menyuruh orang menyusup ke puncak farmasi. Kemarin Lin Feng rapat dan bilang ke semua orang, mereka mengembangkan obat mujarab yang akan segera dipasarkan ke seluruh dunia dan mencapai target pendapatan bulanan lebih dari 100 juta. 100 juta ya. Menjual kaos kaki bau tapi berharap gaji bulanan naik 1 miliar. Hahaha. Iya, ini benar-benar terlalu naif. Oh ya, dia juga bilang apa lagi ya? Dia juga bilang, saat nilai pasar Dianfeng Pharmaceutical mencapai puluhan miliar, dia akan sepenuhnya menginvestasikan diri ke laboratorium biologi, siap mengembangkan obat anti kanker. Mengembangkan obat anti kanker. Iya, perusahaan farmasi nomor 1 dunia Johnson & Johnson sudah mengembangkan obat anti kanker selama puluhan tahun. Memang benar. Depannya dalam menyelamatkan nyawa akan mengembangkan obat anti kanker. Itu bukan uang sedikit. Cek latar belakang Lin Feng dan keluarganya. Semua harus diperiksa dengan teliti. Jika Lin Feng tidak memiliki latar belakang apapun, maka kita harus bertindak. 1 miliar. Pastikan tugas ini selesai. Wang Dao, kamu harus mencari tahu lebih lanjut. Untuk tujuan apa mengembangkan yang baru ini? Iya. Dari sudut pandang pengobatan Tiongkok, masih tentang stasis dan penyumbatan. Jadi, masuk. Sedang belajar? Ya, sedang belajar. Istriku sedang merebus sup ayam. Istirahat dulu. Oke. Rasanya enak banget, sangat lezat. Keahlian istri saya benar-benar luar biasa. Kalau dibandingkan dengan istri saya, masih kalah sedikit. Aku mau bilang nih, keahlian memasak istri saya itu benar-benar luar biasa. Nanti kalau dia sudah sembuh, aku akan buatkan dia masakan supaya kamu bisa coba. Baiklah, saya bisa menunggu di sini ya. Istri saya memanggil. Ada urusan. Produk vitiligo kita sudah diluncurkan selama 2 minggu. Kenapa belum diumumkan? Saya bilang, bagaimana jika kita salah lihat? Tidak mungkin. Kalau ini merugikan, kita bisa selesai. 10 juta ini sia-sia saja. Kalau rugi dalam saham, itu sudah selesai. 10 juta ini sia-sia saja. Tidak mungkin. Iya, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu bisa lebih percaya diri daripada saya. Kegiatan Anda tentang Peak Pharmaceutical, keberhasilan uji klinis obat kanker Sanki. Ada yang ingin dikatakan? Haha, tetapkan tujuan. Praktik secara bertahap. Kita hanya perlu terus-menerus belajar dengan tekun. Kesuksesan hanya masalah waktu. Kamu memberiku kepercayaan diri. Kakak ipar. Kakak. Suamiku memberimu. Maksudnya apa? Kak ipar? Kakak ipar. Kakak ipar Jangan bicara itu dulu Apakah kamu tahu tentang metode pengobatan nasional Lau Hao? Kakak ipar. Ada apa? Kak Ji ada apa? Aku menggelengkan kepala. Dalam 10 hari, ada 3 rumah sakit yang mencoba untuk memperkenalkan. Hanya dalam waktu 5 hari, telah menimbulkan reaksi besar di kalangan pasien. Baru saja, distributor di Provinsi Selatan mengirimkan 40 juta tunai. Ayah. Siapa kamu? Kamu mau apa? Terima kasih, dokter. Penyakit vitiligo yang mengganggu suami saya selama 10 tahun, menghabiskan puluhan ribu. Kamu hanya memberikan salep vitiligo seharga beberapa ratus. Baru 5 hari, dia sudah menunjukkan perbaikan yang jelas. Baru 5 hari loh. Apa terima kasih dokter? Dokter hebat ada di dunia. Itu kan obat yang terakhir kali. Halo, ada apa? Bos, AJ tidak ada stok untuk pukul 11.11. Apa? Tidak ada stok.
Halo, ada apa, bos? iPhone 11 sudah kehabisan stok. Apa? Sudah habis. Baiklah, baiklah, Ying-Ying, tenang saja, segera saya kirimkan 1000 kotak. Apa? Kamu mau 10.000 kotak? Langsung hubungi Dianfeng Pharmaceutical untuk pesan. Tidak ada stok 1 juta kotak. Benar-benar kehabisan stok. Aku tidak peduli banyaknya. Aku tidak peduli berapa harganya. Harus buatkan aku 1 juta kotak 111. Bos, aku benar-benar tidak bisa pesan barang. Tidak ada stok. Kalau tidak ada stok, kenapa tidak kirim uang dulu? Pasar luar negeri menunggu aku untuk membuka jalannya. Puluhan juta pasien vitiligo di seluruh dunia. Kamu tahu betapa mereka sangat membutuhkan. Di mana punca obatnya? Apa sebenarnya kontakmu? Jangan panik. Jangan panik. Kenapa lagi dari depan? Apa yang terjadi? Distributor di Kota Barat mengirimkan pesanan 50 juta. 50 juta. Bagaimana mungkin? Informasi? Informasi. Kota Barat mengirimkan pesanan 50 juta. Mereka berharap kita segera mengirimkan barang. Ayo bergerak. Pengendara mengirimkan pesanan 50 juta. Mereka berharap kita segera mengirimkan barang. Ada distributor hire yang mengirimkan pesanan sebesar 300 juta. Pesanan dari Provinsi Timur Laut sebesar 70 juta. Provinsi Pantai mengirimkan pesanan 2 miliar. Pasar Eropa mengirimkan pesanan 8 miliar. Pasar Asia Tenggara pesanan 2 miliar. Mulai dari sekarang, Beijing Utara menjadi pusat perhatian. Ini serius. Tahukah kamu berapa banyak nyawa yang telah kamu selamatkan? Ini milikmu. Selain itu, bangunan ini juga milik Jiang Jin. Langkah kedua berhasil. Tapi kekasihku masih menungguku untuk menyelamatkannya. Benar-benar sudah diekspor ke seluruh dunia, ya? Dalam waktu hanya 5 hari ini, jumlah total pesanan dari Dianfeng Pharmaceutical lebih dari 1,5 miliar. Apakah benar-benar? 3.001 juta dalam sebulan. Orang yang menghabiskan banyak uang dengan cara yang tidak biasa. Selama 10 tahun mencuri 100 juta dari saya. Membuat saya mati dengan tenang. Sekarang di puncak, perusahaan obat. Hanya dalam waktu setengah bulan. Melompat menjadi bintang baru di perusahaan farmasi. Dalam waktu singkat 5 tahun memenangkan 1,5 miliar. Sungguh tidak bisa menerima sakit hati. Bos tidak bisa memberi dia waktu untuk berkembang lagi seperti ini. Bos, dia mengajakmu makan. Seluruh dunia bisnis menjadi bahan tertawaanmu. Orang-orang di dunia bisnis berkata, bos-bos jatuh ke tangan orang yang tak dikenal. Bukankah sebelumnya sudah diselidiki tentang orang ini? Alasan dia masuk ke industri farmasi adalah untuk itu. Orang tak dikenal. Bukankah sebelumnya kamu menyelidiki bahwa alasan dia masuk ke industri farmasi adalah itu untuk merancang obat kanker untuk istrinya? Istrinya terkena kanker paru-paru. Lin Haifeng awalnya menyerah pada pengobatan. Setelah kembali ke rumah, dia mulai menjual harta. Tiba-tiba dia mengakuisisi gedung mangkrak. Kemudian dia mengakuisisi Peak Pharmaceutical. Kamu bilang, bos sudah sampai di rumah sakit. Harus ingat untuk istirahat. Aku tidak capek. Meski tidak capek, tetap harus istirahat. Bukankah kamu bilang akan melindungiku? Pahlawan tidak boleh sampai kelelahan.
Lalu, belakangan ini kamu sudah makan dengan baik. Oh iya. Aku akan bicara dengan dokter dalam beberapa hari ke depan, membawamu jalan-jalan ke taman. Baik, ke tempat kita berkencan pertama kali. Aku mau kue krim. Aku juga mau usap wajahmu. Baik. Kamu adalah nyonya tua. Benar kan? Namaku Ho Qiang, tentara di bawah suami Anda. Silakan duduk dengan baik. Suami Anda mengakui sisi Wufu Farmaceutikal. Jadi saya adalah tentara di bawah suami Anda. Dia bilang pada ulang tahun pernikahan kalian yang ke-10. Dia ingin memberikanmu hadiah istimewa. Dia bukan orang yang romantis. Apa hadiah yang bisa dia pikirkan? Dia berkata bahwa pada peringatan 10 tahun pernikahan kalian, proyek produksi obat puncak kami harus berhasil dalam pengembangan. Dan juga sebagai hadiah istimewa, akan diadakan konferensi pers global, agar semua orang di dunia menjadi saksi, memberikannya padamu. Tidak ada apa-apa yang disebut memberi obat sebagai hadiah. Hahaha. Halo. Hari ini aku datang dengan satu permintaan. Katakanlah, kita semua ingin menemani dia untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang besar dan romantis ini. Bertahanlah melawan virus dengan kuat, menunggu dia memimpin kami, Puncak Farmasi, untuk memberikan persembahan untuk Anda. Jadi dia baru-baru ini. Setelah usia 20 tahun. Ya. Orang yang saya cintai. Juga 5 tahun yang lalu, karena penyakit ini. Aku setia hati. Jika di dunia ini menghadapi kesulitan, aku akan membantumu, pemuda. Dia mengorbankan segalanya untuk mengembangkan obat ini. Menurutku, itu adalah hal yang sangat mulia. Jika dia membutuhkan perlindungan, bantu dia. Bagi orang yang mengenal hati manusia. Pengobatan anti-infeksi. Halo? Nama saya Zhang Kesue, doktoral pasca di Fakultas Kedokteran Harvard. Saya mendengar perusahaan Anda akan membangun laboratorium biologi. Saya memutuskan untuk bergabung dalam tahap kunci pengobatan pneumonia. Saya dengan tulus mendoakan kesuksesan Anda. Jika Anda mengalami kesulitan di Jiangcheng ini, saya akan membantu Anda, pemuda. Nama saya Liu Li, postdoktoral di Royal Medical College. Setelah menerima kabar dari perusahaan Anda, saya langsung pulang malam itu juga. Saya sangat bersemangat. Ternyata di dalam negeri kita ada perusahaan swasta yang mulai terjun ke bidang ini. Bos Lin bilang kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meneliti di bidang ini. Jalan yang panjang dan berliku.
Ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Saya percaya, setiap tahun setidaknya harus mengeluarkan 1 miliar dana penelitian dan pengembangan, agar bisa beroperasi 1 miliar. Bagaimana 1 miliar? Tidak bisa dikeluarkan. Ayo, Lao Wei, ikut saya. Jeep. Hati-hati dengan langkahmu. Dia akan. Jadi, kedua orang ini, satu dari Harvard Medical School, satu dari Royal Medical College. Mereka bertanya kepada kita tentang pengembangan obat ini. Setiap tahun bisa diinvestasikan berapa banyak? Setidaknya 50 juta. Yuk, kita perkirakan, berapa laba bersih puncak medis kita dalam setahun. Diperkirakan sekitar 1,5 miliar. Jadi, 1,5 miliar dalam setahun. Apa? 1,5 miliar. Apa? 1,5 miliar. Benar. Apakah ini terlalu berisiko? Awalnya aku melakukannya untuk kekasihku. Tapi sekarang semakin banyak ilmu kedokteran yang kupelajari. Aku merasa ada terlalu banyak orang yang perlu pelukan di dunia ini. Puncak kedokteran adalah perlombaan melawan kematian. Jika kita berhasil lebih cepat, dunia ini akan kehilangan lebih sedikit perpisahan karena kematian. Dan angka ini dihitung dalam puluhan juta. Saya tidak menyangka bahwa puncak medis seperti ini. Saya juga pernah menyusun sebelumnya, mulai hari ini. Bergabung berarti tinggal dan makan sama saja. Apakah ingin gaji atau tidak? Ini adalah hal yang berarti. Siapa yang memahami dengan jelas? Anak muda melihat masa kini. Haha, aku akan segera menelepon teman-temanku. Semua datang untuk ikut serta dalam hal besar ini. Ya, telepon aku juga. Teman-teman yang sehati. Semua datang? Semua datang. Biarkan diri sendiri yang baru memulai. Untuk menapaki sejarah, saya memilih untuk kembali ke tanah air. Pasti ini adalah pilihan yang paling tepat yang saya buat. Benarkah? Apakah benar akan berhasil? Kamu dan aku, ditambah dengan dana tertua di dunia. Kamu tidak akan bisa membayangkan kegagalannya. Kamu harus datang ya. Ini benar-benar sesuatu yang pasti berhasil setiap kali dicoba. Ayo, kami butuh bantuan. Kayu pisang ini. Ini benar-benar puncak sejati bagi kami para pembelajar. Saya punya firasat tentang obat. Suatu hari nanti, alat sejati yang luar biasa ini akan segera lahir. Arah penelitian utama dunia, dalam kata yang lebih sederhana, adalah sebuah teori. Saya percaya arah penelitian kita juga harus dilakukan dari sisi ini. Meskipun ini adalah arus utama dunia, tetapi selama bertahun-tahun tetap belum berhasil. Saya pikir ini adalah kesalahan arah. Saya rasa kita harus mencari jalan lain. Penelitian tentang sel kanker paling ekstrim di dunia tidak pernah seperti ini. Apakah itu pasti benar? Bapak Lin, melalui obrolan Anda kemarin, saya merasa Anda memiliki pengetahuan tertentu tentang biologi dan seni. Anda berpikir sebaiknya mengikuti arah penelitian yang utama. Tidak. Jalan yang berbeda. Non-mainstream. Jalan yang berbeda. Di mana kau mati? Seperti yang dikatakan Liu Li, dunia telah mempelajari solusi utama ini selama bertahun-tahun. Tetap saja tidak ada kemajuan. Apakah mungkin jalan ini salah? Apa ini? Seharusnya kakak kelas. Tahun lalu saya di luar negeri, dan juga membentuk laboratorium dengan teman-teman di dalam negeri.
Tapi selama lebih dari setahun ini tidak berhasil, entah kekurangan uang, atau kekurangan peralatan dan dukungan. Setelah menerima pesanmu, aku berjuang dari pagi sampai malam. Aku sangat bersemangat, tak kusangka sebuah camp kecil biru. Ternyata ada urusan sebesar ini. Namaku Qin Guangfeng, Zhanggong menunggang kuda, Tuan Qin. Ingin bergabung. Selamat datang, selamat datang. Silakan masuk semua. Penyanyi Zhao Yunxin, Li Buqi, Han Kaiwen, Sue Ziqian, Wang Luo. Saya bersama teman-teman saya kembali dari Eropa Selatan. Tak mungkin tidak disambut, kan? Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Aduh, semua sudah datang? Ya, semua sudah datang. Apakah kamu merasakannya? Membakar semangat kita. Tidak ada waktu yang terbuang. Selanjutnya, kita akan menetapkan arah penelitian untuk 10 tahun ke depan. Arah penelitian utama Hongi. Kamu 6 PC komputer. Aku hanya ingat secara garis besar. Tapi aku selalu berkata sembarangan pada diriku sendiri. Mungkin itu bisa mengubah kematian mereka. Saat aku masih punya sesuatu tersisa, aku akan memberikan mereka teman sejati, surat balasan yang sebenarnya. Kenapa kita memilih lokasi laboratorium biologi kali ini? Laboratorium biologi ini harus cukup besar. Tidak bisa memilih tempat jebakan. Bertahan sendiri, itu terlalu lambat. Pekerjaan tidak tahu kapan bisa dimulai. Untuk puncak yang gemilang, kita harus memilih yang sudah dibangun. Harus tempat yang sudah siap. Orang dari grup Ding Ding Zongding datang. Ding Li Group. Dia ingin mencetak gol. Dia benar-benar menginginkannya. Seluruh dunia, lulusan terbaik dari berbagai negara di bidang kedokteran dan biologi, sedang kembali ke tanah air untuk bergabung. Sepertinya ini serius. Sekarang mereka sedang melakukan pemilihan lokasi laboratorium dan pemilihan lokasi kantor. Selain itu, saat ini Hongaria, lebih dari 20 universitas di seluruh dunia memiliki postdoktoral yang bergabung dengan mereka. Kita baru saja menyelesaikan wilayah Xinjiang Selatan. Maksud Anda menyewakannya kepada mereka? Meminjamkannya kepada mereka. Pemuda yang kuat berarti negara yang kuat. Seseorang bisa mengorganisir begitu banyak hal di dunia. Peristiwa besar yang mengguncang dunia. Sebagai orang terkaya di Jiangcheng, saya harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Kalau dia berhasil, saya akan menyumbangkannya kepada mereka. Kekayaan berasal dari rakyat. Saat digunakan juga harus dikembalikan kepada mereka. Terima kasih. Halo, halo. Bapak Lin, senang bertemu lagi. Iya? Saya tidak tahu ada urusan apa. Kedatangan kali ini, saya hanya mewakili Bapak Wang Cheng dari grup Yongli. Bapak Luo Qinglin akan membentuk yang pertama. Laboratorium swasta milik perusahaan swasta. Sangat merasa bersyukur, mengagumi bahwa kota Jiang kami melahirkan banyak talenta. Saya Wang Qiang juga asli dari selatan, seorang jenderal. Melihat generasi muda yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Semangat muda mereka biasa saja, bersemangat dan penuh keberanian. Kelompok Grey. Di kota selatan ada sebuah gedung perkantoran baru yang dibangun di atas lahan seluas 300. Hari ini sumbangan sukarela dari Pinachle Pharmaceutical. Mulai hari ini, batas waktu adalah batas waktu. Tahun 5050. Pesan yang saya sampaikan sudah disampaikan. Tuan Lei, silakan tanda tangan. Bagaimana saya bisa berterima kasih padamu? Kalau begitu, berusahalah untuk meneliti. Kalian berhasil. Apakah bos kalian bisa menandatangani? Waktu berlalu dengan sangat cepat. Kembali lagi ke musim dingin tahun ini. Penelitian kita mengalami hambatan besar. Sepertinya jalan ini tidak memungkinkan. Aku sudah bilang kan,
Mencari jalan lain sama sekali tidak berhasil. Kita telah membuang-buang 1 tahun sia-sia di sini. Sekarang berkata seperti ini ada gunanya apa? Kita pasti masih punya masalah penting yang belum terselesaikan. Tuan Lin bilang. Kita bisa menggunakan terapi target, menjadikan sel kanker sebagai target, mengembangkan obat yang hanya menyerang sel kanker. Tapi dalam setahun ini, kami sudah melakukan 100 kali percobaan penuh. Di dunia ini, sama sekali tidak ada obat yang hanya bisa menyerang sel kanker. Yang Ziling, aku selalu merasa, sepertinya adalah jalan yang benar-benar menuju surga. Tapi bagaimana cara menyerang sel kanker secara tepat sasaran? Kamu tidak mungkin menyerang secara tepat sasaran. Tapi metode pengobatan utama adalah kemoterapi. Menggunakan kemoterapi untuk membunuh sel kanker. Kemoterapi itu tidak selektif. Ia tidak hanya membunuh sel kanker, tetapi juga membunuh sel-sel baik. Usulan Tuan Lin tentang terapi target adalah menggunakan metode kemoterapi untuk secara khusus membunuh sel kanker, tanpa membunuh sel-sel baik lainnya. Kak, kamu masih begitu terobsesi dan tidak mengerti. Aku sudah bilang, di dunia ini, tidak ada obat yang hanya menyerang sel kanker. Hanya saja kita belum menemukan caranya. Kenapa tidak bisa menyerang sel kanker secara mandiri? Baru saja keluar untuk udara segar. Kenapa kamu malah baca buku lagi? Bukankah itu sedang belajar? 2 tahun terakhir ini, kamu setiap hari tenggelam dalam lautan buku. Hari ini bisa tidak keluar dan menemani aku. Boleh. Haha. Ayo minum air hangat. Baik. Tidak ada kemajuan, kan? Sudah ada kemajuan. Ada satu masalah yang belum saya pahami. Saya sudah belajar kedokteran selama 2 tahun. Tiba-tiba saya menyadari satu hal. Sebenarnya di dunia ini tidak ada obat. Semua obat hanyalah terapi pendukung. Terapi pendukung selalu melindungi sistem imun setiap saat. Pada tubuh kita, pada saat yang sama, juga membunuh virus dan bakteri yang menyerang tubuh kita. Artinya, apapun penyakit yang kita derita, penyembuhan akhirnya adalah penyembuhan diri sendiri. Saat pilek sembuh, itu karena sistem imun membunuhmu. Kanker adalah kekacauan pada sel-sel. Tapi mengapa sistem kekebalan tubuh tidak membunuh sel kanker itu? Tidak menyerang mereka. Saya sedang memikirkan sebuah cara yang dapat membuat sistem kekebalan tubuh secara aktif menyerang sel kanker itu. Agar pasien bisa sembuh sendiri, saya akan menggugatmu. Segera. Tidak ada kemajuan. Segera. Kenapa tidak lebih awal? Angin laut. Apakah kamu pernah berpikir, mungkin di dunia ini, tidak ada cara untuk menyembuhkanku? Shuyao, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Hai Feng, aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan menampungmu. Shuyao, aku tidak tahu. Setiap hari kamu membuka mata. Saudaraku sangat banyak. Banyak sekali kasus. Jadi, di masa depan, aku akan menghargai setiap hari bersamamu. Dengarkan aku. Aku hanya ingin menemanimu. Bisakah kamu memenuhi keinginanku ini? Aku tidak ingin lagi menjalani pengobatan. Aku hanya ingin pulang ke rumah. Kembali ke sisimu. Melaksanakan kewajiban sebagai istri. Aku tidak ingin suatu hari nanti kau meninggal di atas tempat tidur yang bersih. Aku meninggal di bawah aroma disinfektan. Tanpa dirimu di sisiku. Shuyao, kau tidak boleh berpikir seperti itu tentang aku. Tolonglah, aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku di sampingmu. Menemanimu. Bagaimana? Baik. Ayo.
Sudah waktunya makan? Aku bawa ayam goreng sayap untukmu. Cepat lari, wanginya enak sekali. Aduh. Kenapa banyak orang berdiri lagi? Tidak ada yang menemani. Tahulah. Yai. Kakak ipar bawa makanan. Aku juga bawa makanan untukmu. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Makan? Hahaha. Bagaimana? Aku sudah bilang kan, masakan istriku itu enak sekali. Bukan, hahaha luar biasa. Ada masalah? Pak Li, Pak Huang, saya ada laporan. Siapa yang menggangguku? Ada mata-mata yang disusupkan diam-diam oleh grup Ming Liaoyan. Bos Li, mereka sudah mengeluarkan peringatan. Mereka menyelidiki semua urusanku. Aku sudah menangkapnya. Kamu mengenal Lau Wang? Dia adalah mata-mata dari kelompok pembunuhan grup farmasi barang berkualitas. Menipu semua orang tentang kita. Aku menangkapnya. Mata-mata bisnis. Wen adalah Lau Wang. Aku tidak kenal dia. Anjing tikus melihat obat satu. Mata-mata bisnis. Memang benar ada yang seperti itu. Kalau sudah menyangkut kepentingan, apa saja bisa terjadi. Kamu bos, kenapa tidak segera pergi lihat? Iya. Barang sampah, jelaskan? Aku mohon, tolong beri aku keringanan. Demi keamanan perusahaan, kami meminta penanganan dengan alarm. Jangan. Saya punya orang tua dan anak kecil. Tolong, kasihanilah saya. Bos Lin, bagaimana kalian menemukannya? Ngomong-ngomong, Lawang juga orang bodoh. Saat aku ngobrol dengannya hari ini, dia merasa kepanasan. Lalu dia melepas jaketnya. Tapi begitu dia melepas jaket, dia sadar pakaian yang dia kenakan. Lihatlah. Ada juga logo Yunding Pharmaceutical ini. Dia terdiam dan ragu-ragu. Saat itu aku sudah curiga. Aku lalu memeriksa rekaman CCTV. Ternyata dia memang mata-mata dari Yunding Pharmaceutical. Logo. Biasanya hemat banget. Memakai seragam kerja Yunding Pharmaceutical sebelumnya. Ternyata ketahuan. Ah, pencuri kecil. Ada apa dengan tanda itu? Li, jangan tertawa. Kamu, ada apa? Saya mengerti. Target, itu adalah tanda. Li, jangan menakutiku. Kamu sebenarnya ada apa? Aku tahu arah penelitian selanjutnya. Cepatlah pergi ke laboratorium dan jalan-jalan. Akhirnya aku mengerti kenapa kamu tidak senang. Perasaan tulusmu dulu seperti lautan yang tercampur dalam hatiku. Kamu sangat suka menggoda aku. Hatiku sudah hilang. Masih tulus. Itu adalah tanda yang tersembunyi di dalam hati kita. Semua dibunuh. Saya sudah punya ide penelitian. Arah penelitian kita seharusnya adalah terapi penyembuhan diri sistem imun. Imunitas tubuh dapat membunuh semua zat berbahaya bagi tubuh. Jika kita bisa memobilisasi sistem imun, kalau kita membunuh sel kanker, maka tidak akan ada satupun sel kanker di dalam tubuh kita yang bisa bertahan hidup. Bahkan 10.000 lawan jenis pun tidak akan menyakitimu. Bagaimana mungkin kita akan sampai tidak berhubungan dan tidak menyerang? Karena kita tidak mengenal sel kanker. Seperti berkomunikasi antara gedung tinggi dan mata-mata. Tidak dikenali jadi diserang. Jika kamu bisa membuat sel kanker dikenali, itulah jalan yang saya pikirkan menuju terobosan. Kalau begitu, bisakah aku membuat sistem imun mengenalinya? Jika kita bisa menyuntikkan ke sel kanker, atau secara tepat memberi label penjahat pada mereka, maka sistem imun akan otomatis bekerja sama. Lalu kita cari cara lagi, melepaskan rem pada sistem imun, agar semuanya bisa bekerja dalam tubuh manusia. Sekarang idenya. Ada jalan untuk masa depan. Berbaringlah, bukan menyelesaikan masalah dengan obat, tapi membiarkan sistem imun yang menyelesaikannya. Kalimat berikutnya dari kalian.
adalah menempatkan sel darah putih di atasnya. Saya menyebutnya sebagai tidak akan membiarkan sistem kekebalan. Tim riset perusahaan Puncak Obat telah mencapai kemajuan terobosan dalam pengobatan kanker. Orang timur akan segera menyelesaikan penyakit mematikan dalam kedokteran. Perusahaan obat Puncak Baru mengambil pendekatan berbeda dalam bidang penelitian kanker. Terapi pengaturan sistem imun regeneratif menyebabkan perhatian global. Pinnacle Pharmaceuticals, sebuah penyelamat yang akan berdiri di puncak pengobatan manusia. Apa itu terapi pengaturan imun regeneratif? Institut Teknologi Provinsi, Royal Medical College dan institusi terkenal dunia lainnya segera akan mengirim tim untuk belajar di gedung ini. Pinnacle Pharmaceuticals mencapai kemajuan terobosan di bidang kanker. Teori ini menimbulkan reaksi besar, atau bisa menjadi perusahaan yang benar-benar menyelesaikan kanker dalam sejarah manusia. Kota Jiang yang kecil, mengapa bisa melahirkan puncak farmasi? Semuanya bermula dari seorang pemuda bernama Li Haifeng. Teori regulasi sistem imun di sekitar telah dibuktikan dapat diterapkan oleh para ahli global. Kami juga berkesempatan mewawancarai Ketua Dewan Direksi Dianfeng Pharmaceutical, Bapak Lin Haifeng. Bapak Lin Haifeng, bolehkah saya tahu alasan Anda? Karena saya sudah tua. Apa yang saya lakukan ini? Semua untuk istri saya. Hahaha. Saat ini masih teori. Tapi saya yakin saat teori itu muncul, produk obat jadi hanyalah masalah waktu. Tuan Lin, saya dengar di laboratorium biologi Anda penuh dengan anak muda. Ya? Mereka semua orang yang berpotensi besar. Kami bergabung bersama, sedang melakukan sesuatu yang bermakna. Penelitian kami selanjutnya, semua berharap padanya. Kemarin saya mewawancarai kepala laboratorium, Tuan Qin Dongfang. Dia berkata, teori regulasi imunitas ini adalah Anda yang mengusulkannya. Tapi menurut pengetahuan saya, Anda bukan lulusan fakultas kedokteran. 4 tahun lalu Anda masih hanya seorang pegawai biasa. Mereka benar-benar telah membuat kemajuan di bidang mereka. Bahkan jika hanya sedikit kemajuan yang tampak sepele, itu bagi seluruh umat manusia. Itu juga merupakan momen kemenangan. Apalagi mereka telah mencapai terobosan besar. Jika memang memungkinkan waktunya. Hanya saja tidak tahu kapan obat yang sebenarnya bisa ditemukan. Itu cuma soal waktu. Dulu aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi aku sudah jatuh sakit. Obat itu bisa menyelamatkan banyak anak muda yang menderita seperti kamu. Lagi-lagi. Menurut CGLA sudah dipastikan. Di sini sudah mengonfirmasi obat kami Zhangli nomor 1. Melalui percobaan hewan, Anda bisa mendapatkan peluang 90%. Status target percobaan baik. Dibandingkan sebulan yang lalu, sel kanker dalam tubuh tikus berkurang secara efektif sebesar 30%. Hasil percobaan bertahan hidup. Pengajuan berhasil. Mulai besok, melakukan uji klinis tahap 1 untuk Zhangli nomor 1. Baik. Dan ini sangat penting. Kami juga sama. Akhirnya hari ini tiba. Marilah kita menikah. Kita sudah menikah. Aku tidak meninggalkan dia seorang diri dengan seorang anak. Uji klinis tahap pertama sangat sukses. Segera siapkan uji klinis tahap kedua. Harus cepat. Makna keberadaan kami di Pinnacle Pharmaceuticals adalah berlomba dengan kematian. Siapa di antara kalian yang tahu, ada berapa orang subjek dalam uji klinis tahap kedua? Kami butuh 10.000 orang.
Kenapa begitu banyak? Apakah itu karena manajer Hou memberi banyak uang kepada relawan? Bukan, karena mereka ingin bertahan hidup. Apapun caranya. Mulai hari ini, kita harus mengurangi. Semua orang di laboratorium, kita tidak boleh mengambil cuti lagi. Baik, Kak Yang. Ayam goreng yang dibuat oleh istriku. Dia membuat 2 porsi. Dunia akan menyambut yang baru. Bab Ninja Timur. Saya bertemu dengan Ling Wu nomor 5. 10 tahun yang lalu saya membaca novel Zhang Shuyao. Kami menyelesaikan pernikahan paling romantis di dunia ini. Persembahan 10 tahun. Selama 10 tahun, obat puncak melonjak menjadi 10 perusahaan teratas di dunia. Perusahaan farmasi nomor 1 di dunia, berhasil melawan kanker. Aku tidak kehilangan akal. Kami, puncak farmasi, para pejuang bintang 7, semua berlari melawan kematian. Lihat apa yang kubawa untukmu. Zhang Lin nomor 5. Hahaha. Lihat apa yang kubawa untukmu. Zhang Lin nomor 5. Hahaha. Sepuluh tahun lalu anak itu menipu saya 1 miliar. Sempat membuat saya menjadi bahan tertawaan di dunia persilatan. Mereka bilang aku, Wang Qiang, berani mencari bantuan seorang pemuda. Menggunakan 1 miliar, mewujudkan sebuah keajaiban yang mustahil. Dalam 10 tahun membuat perusahaan puncak farmasi hampir bangkrut. Menjadi yang pertama di dunia. Menyelamatkan jutaan nyawa di dunia ini. Dan masa lalu yang ajaib itu. Menjadi cerita dan kisah indah. Mengatakan pencapaian dewa obat masa kini adalah aku yang lupa. Hahaha. Parkir dan pergi ke taman itu. Jangan lari, lari pelan saja. Sayang, aku datang, anakku. Angin laut, aku ingin menemanimu sepanjang sisa hidupku. Bisakah kamu selalu menemaniku? Bisa. Bisakah kamu selalu menemaniku? Bisa, ha. Lari pelan-pelan. Ayo tangkap aku. Aku datang. Sayang. Hei bos, jangan ganggu. Cepat lepaskan. Kamu nggak malu ya? Sayang. Aku nggak mau melepaskanmu. Aku tahu kamu nggak mati. Hanya menemani saya dalam bentuk lain. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, hatiku benar-benar gila. Puncak Farmasi jelas adalah perusahaan yang aku dirikan.
Kenapa kamu lebih percaya diri daripada aku sendiri? Aku pikir-pikir lagi. Waktu itu, seharusnya aku tidak mengucapkan kata-kata itu di depan ranjang sakit ipar perempuanku. Apa yang kamu katakan? Saat itu saya bilang agar dia berjuang dengan gigih. Menunggu untuk mewujudkannya. Kata-katamu. Kalau dia bisa bertahan lebih lama, itu juga baik. Setidaknya saat dia pergi terakhir kali. Dia memenuhi keinginannya. Dengan tersenyum. Kamu masih belum bisa keluar. Tidak bisa keluar. Aku mencintainya dengan sepenuh hati. Aku pernah berpikir bisa menjadi dekat dengannya. Meskipun kamu tidak menjadi dekat dengannya, tapi kamu menjadi dekat bagi banyak orang di dunia ini. Sang penyelamat. Kamu bukan hanya sekadar penyelamat. Mereka juga menyebutmu sebagai suci pengobatan modern. Mungkin kamu mendengar angka 1 miliar yuan. Hanya menganggapnya sebagai sebuah angka saja. Tapi di balik angka-angka ini, ada orang-orang yang hidup dan nyata, setiap keluarga. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah memberitahumu satu hal. Apa yang terjadi saat perusahaan saya hampir bangkrut? Kau pergi seperti orang gila. Padahal aku yang menciptakan bisnis puncak. Tapi kau lebih percaya padanya daripada aku. Kenapa bisa begitu? Apakah kau percaya pada kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang? Apakah kau percaya pada kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang? Xu Yao. Aku pikir jika aku bisa terlahir kembali, aku hanya akan menjadi penyelamatmu. Hahaha. Aku ini. Kanker paru-paru, sangat disayangkan. Parumu dia. Xu Yao. Takut. Aku bahkan tidak tahu. Aku sangat merindukanmu. Kamu percaya? Tentu saja aku percaya. Baiklah, kita pergi. Hei, kalian mau pergi atau tidak? Aku sudah kembali. Uangnya sudah aku transfer ke kamu, aku dan ibumu. Aku pinjamkan 50.000, nggak usah dikembalikan. 10.000 dari Hai Feng, boleh nggak? Hai Feng, aku nggak punya banyak uang. Kami pasti berusaha sekuat tenaga membantumu. Tenang saja, di dunia ini pasti ada harapan. Terima kasih, terima kasih. Kepala Wang, semoga kerjasama kita menyenangkan. Tuan Wang, kita akan menjadi teman baik. Ini. Tuan Wang, orang lain hanya tahu bahwa kamu kejam, tapi saya tahu kamu adalah orang yang baik. Bos, anak itu tiba-tiba menipu kita 1 miliar. Bagaimana? Bos kecil itu, barusan sengaja bilang hal seperti itu supaya Anda luluh. Itu kan 1 miliar. Anak itu memberi saya kesan seperti pernah kenal sebelumnya. CF1, aku kembali lagi. Tulis sebuah diari pangeran kecil.
Entah bagaimana kalian bisa sehebat itu. Pembawa acara, perkenalkan diri dulu. Nama saya Li Chen. Saya berasal dari... Masalah dana yang mengganggu saya selama setengah tahun. Sudah saya selesaikan seperti ini. Hai, itu adalah pertemuan hewan peliharaan pribadi saya. Sir, saya adalah pemegang saham terbesar Tian Medical. Saya memerintahkan seluruh perusahaan untuk bekerja sama dengan saya. Lihat ke depan sampai akhir tahun. Kamu sudah selesai merendam obat. Gila. Bagaimana perusahaan dijalankan? Aku tidak peduli, tapi sekarang carikan aku dua orang. Satu bernama Zhang Kesue, postdoktoral di Fakultas Kedokteran Harvard. Satu lagi bernama Liu Li. Aku tidak peduli berapa uang yang kamu keluarkan, berapapun caranya, harus bertemu dengannya. Semua ini tidak masalah. Tapi kita sedang ada proyek yang berjalan sekarang. Kamu bicara tentang Vitiligo 111, kan? Bagaimana kamu tahu? Jangan khawatir. Hei akan mengguncang dunia saat diluncurkan. Penjualan bulan pertama dipastikan puluhan miliar. Miliaran? Kamu bercanda apa? Pabrik farmasi terbaik pun tidak bisa melakukannya. Penjualan bulanan miliaran. Serahkan saja pada waktu. Bagaimana kamu tahu kuncinya ada di sini? Aku akan mulai eksperimen. Tidak perlu. Jangan biarkan siapapun mengganggu. Apa rasanya kalian berdua lebih akrab dari aku? Apa kita pernah saling kenal sebelumnya? Teman lama? Terima kasih. Tolong bantu aku sekali lagi. Ini adalah ruang perawatan terbaik di rumah sakit kami. Peralatannya lengkap. Perawat berjaga 24 jam. Kalau butuh apa saja, panggil saja kapanpun. Nona, ada yang tidak beres di sini. Tidak ada apa-apa, cuma merasa tempat ini agak familiar. Sepertinya sudah lama tidak digunakan. Ini adalah kamar terbaik di rumah sakit kami. Dalam setahun, tidak banyak pasien yang mampu tinggal di sini. Kamu pasti salah ingat. Apakah aku benar-benar salah ingat? Pak Li, saya dengar dari Tuan He. Anda langsung memilih kami berdua, nama orang, tapi menurut kesan saya, seharusnya kita belum pernah bertemu. Kan? Iya. Lalu mengapa Anda tahu informasi kami begitu? Hal itu tidak penting. Yang penting adalah kita harus bicara tentang obat anti kanker yang ditargetkan. Bagaimanapun, saya tidak punya waktu untuk membuang-buangnya. Istriku masih menunggu obatku. Tuan Li, mari kita bicarakan obat kanker huasia. Tapi saya sudah bertahun-tahun di luar negeri. Saya belum pernah mendengar pendekatan seperti ini. Seluruh dunia dalam penelitian obat kanker selalu fokus pada menghambat penyebaran. Tapi saya sulit menerima pendekatan Anda ini. Apakah arah dunia medis global selalu benar? Dunia kedokteran mewakili standar tertinggi di seluruh dunia saat ini. Mereka memiliki pencapaian yang signifikan. Obat-obatan. Senjata? Mereka tidak punya. Kalau begitu, kamu punya. Hakikat sel kanker adalah kerusakan sel. Sistem kekebalan tubuh manusia tidak dapat mengenali. Ini yang menyebabkan keinginan untuk mengobati mereka tidak lagi ada. Sedangkan saya membuat sel kanker mati satu persatu. Bukan dengan mengendalikan obat, tapi dengan membuat sistem imun mengenalmu. Saya menyebutnya. Ini benar-benar ide yang jenius. Rencana ini memang memiliki keahlian luar biasa. Tuan Li, izinkan saya bergabung dengan Anda sekali. Proyek seperti ini adalah kehormatan bagi kami. Terima kasih.
Oh ya? Tidak bisa lari. Berhasil. Tuan Li. Semua prosedur persiapan untuk uji klinis telah selesai. Bagaimana kondisi pasien? Apakah kita bisa mulai percobaan? Ya. Ada reaksi. Lihat, Kak, sistem peredaran darah mulai terkendali. Peredaran darah semakin cepat. Ada reaksi. Peredaran darah. Kecepatan aliran darah meningkat. Jumlah sel darah putih menurun. Pergi ke sana. Ada efeknya. Benar-benar ada efeknya. Ya. Begitu jatuh. Telepon berbunyi. Penggunaan obat menunjukkan detak jantung normal. Suhu tubuh pasien stabil di 38 derajat. Tekanan darah 125, detak jantung 105. Jumlah sel berkurang 0,3% dan terus berkurang. Kondisi tubuh pasien sangat stabil. Tidak ada reaksi materi putih. Semua normal. Shu Yao. Aku datang. Kamu sudah lama menunggu. Hai Feng, kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu selama bertahun-tahun ini. Kita sudah lama tidak berjalan-jalan santai seperti ini. Su Yang. Lihat, aku akan menemanimu setiap hari mulai sekarang. Oke, oke. iPhone. Kenapa kamu berkhianat sampai segitunya? Aku ceritakan sebuah cerita untukmu, ya? Iya. Aku mencintaimu. Kenapa kamu begitu manis banget? Aku. Ayo kita adu lomba. Lihat siapa yang lari lebih lancar duluan. Angin laut, cepat kejar aku. Cepat datang, angin laut.
Kita sudah menikah. Aku sangat menyesal. Kedepan aku pasti akan menjaga kamu dan menua bersamaku. Aku selalu percaya. Karena aku mencintaimu. Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Angin laut, aku mencintaimu.